Ceplas-ceplos. Iya, 5 pengacara terkenal berdarah Batak. Yang pertama, Hotman Paris Hutapea. Iya, Hotman Paris Hutapea adalah pengacara Indonesia yang terkenal dengan gayanya yang flamboyan. Ia terkenal gaya hidup mewah dan kekasihnya. Iya, beliau bergerak di bidang hukum bisnis internasional. Dijuluki sebagai Raja Pailit dan pengacara selebritis Indonesia. Hotman lahir pada 20 Oktober 1959 di Desa Laguboti, Sumatera Utara. Ia adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara dalam keluarga Batak Protestan. Nama depannya diambil dari kata Batak Hotma yang berarti permanen. Ayahnya menjalankan perusahaan bus antar kota bernama Bintang Utara dan sering harus tinggal jauh dari rumah di ibu kota Sumatera Utara, Medan. Ibunya tetap tinggal di Laguboti dan mendorong anak-anaknya untuk makan dengan sehat, terutama ikan dan daun pepaya. Tujuannya agar IQ mereka meningkat. 8 dari 10 anak menjadi lulusan universitas loh teman. Hotman menikmati studinya dan meraih nilai tinggi. Nah, menjadi mahasiswa pertama Fakultas Hukum yang menyelesaikan kuliah dalam 3,5 tahun, dia lulus pada tahun 1981. Iya teman, orang tuanya adalah pengusaha mobil. Awalnya Hotman tidak terpikir menjadi pengacara, karena semua orang ingin menjadi dokter atau insinyur dan menganggap Fakultas Hukum merupakan tempat buangan dan tidak bisa kaya. Hotman kemudian lulus di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Yang kedua, Abdul Hakim Ritonga. Iya, Abdul Hakim Ritonga lahir di Payobungan 3 Agustus 1950. Usia 70 tahun adalah Wakil Jaksa Agung Indonesia sejak 12 Agustus 2009. Ia menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 5 November 2009. Ia lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karir Abdul Hakim di Kejaksaan dimulai di Nusa Tenggara Timur pada 24 Maret 1980. Tahun berikutnya ditemani ia menjadi Kepala Subbagian Tata Persuratan di Kejaksaan Agung. Tahun 1987, ia lalu menjadi Jaksa Fungsional di Tanjung Perak, Jawa Timur. Setelah itu, dia ditempatkan di berbagai jabatan lainnya teman. Antara lain, Kasih Penuntutan 1, Kasih Penyelidikan 1, Kabak Penyusunan Program Laporan dan Panil, Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun. Nah teman, pada 27 Desember 2006, dia diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Iya teman, ketika menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung, namanya disebut-sebut dalam rekaman audio kontroversial terkait dugaan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi pada Oktober-November 2009. Ia lalu mengajukan pengunduran dirinya pada 5 November 2009. Yang ketiga, Bisman Siregar, lahir di Sipirok, Sumatera Utara, 15 September 1928, meninggal di Jakarta 19 April 2012 pada umur 83 tahun. Ia adalah mantan Hakim Agung Mahkamah Agung. Ia menjadi Hakim Agung periode 1984 sampai 2000. Ia dikenal sebagai sosok agung yang progresif, alumni Universitas Indonesia. Ia mengawali karirnya dengan menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang pada tahun 1957 hingga tahun 1959 dan berlanjut di Kejaksaan Negeri Makassar, Ambon pada tahun 1959 hingga tahun 1961. Nah, karir sebagai hakim dimulai pada tahun 1961 teman, pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Ia mengalami pendarahan di kepala dengan sebelumnya mendadak pingsan pada 16 April 2012. Ia ketika melukis di rumahnya. Ia akhirnya meninggal pada hari Kamis 19 April 2012 pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Fatmawati. Yang keempat, Manahan Malontinge Pardamaian Sitompul. Iya, Manahan Malontinge Pardamaian Sitompul lahir 8 Desember 1953. Usia 67 tahun, adalah seorang hakim Indonesia.
Ia menjabat sebagai Hakim Konstitusi Republik Indonesia mulai 28 April 2015. Sebelum berkarir sebagai Hakim Konstitusi, Manahan merupakan seorang hakim karir di lingkungan peradilan umum dengan penugasan terakhir di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Manahan lahir di Tarutung dan bersekolah di Sibolga dan Medan. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Medan pada tahun 1972. Teman, ia kemudian memutuskan untuk masuk Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1982. Manahan melanjutkan pendidikan magister lulus 2001 dan doktoral 2009 di USU. Keduanya dalam bidang hukum bisnis. Karir Manahan sebagai hakim dimulai di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tahun 1986. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Simalungun 2002 sampai 2003, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak 2003 sampai 2005, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen 2005 sampai 2007, dan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap 2007 sampai 2010. Kemudian teman, ia naik pangkat menjadi hakim tinggi dan ditugaskan di Pengadilan Tinggi Manado 2010 sampai 2012 sebelum dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Medan 2012 sampai 2013. Nah, pada tahun 2013, ia mengikuti tes calon hakim Mahkamah Agung namun gagal di tahap fit and proper test. Pada tahun yang sama, ia diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkal Pinang yang disandangnya apabila terpilih menjadi Hakim Konstitusi. Yang kelima, Juan Felix Tampu Bolon. Pengacara sekaligus ayah dari Maruli Tampu Bolon dan Bara Tampu Bolon ini merupakan salah satu pengacara ternama di tanah air. Dirinya pernah menjadi salah satu kuasa hukum keluarga Cendana. Selain itu juga teman, ia pernah mendampingi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam kasus yang menimpanya beberapa waktu yang lalu. Nah teman, Juan Felix